Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Yang pagi ini sedang lagi monitor chart di XAUUSD khususnya di pergerakan awal pagi hari ini yang masih bergerak satu candle bukaan, kemudian yang kedua masih cukup kecil karena hanya bergerak di area bukaan. Hari ini hari hari Rabu ya, 15 Desember 2021, masih cukup pagi, masih cukup panjang untuk kita menganalisa, membaca pergerakan, potensi pergerakan untuk satu hari ke depan, dan masih banyak peluang yang bisa kita manfaatkan untuk nanti kita manfaatkan untuk entry di area-area yang potensial. Sebelum kita analisis pagi hari ini, saya akan coba review yang tadi malam yang sudah kita analisakan di pagi, kemudian malamnya kita ada kelas, kita sudah berikan titik entry-nya, di mana pagi hari kita sudah berikan titik entry di area sell di 17.84 sekian. Kemudian di atas juga sudah kita berikan entry point-nya untuk buy-nya, dan ternyata memang benar-benar bergerak naik, persis berada di level pentingnya dia kembali. Kemudian di level bawah kita berikan limit, meskipun pada akhirnya turun tetap ada koreksi ke atas yang cukup panjang, artinya masih berpeluang dan berpotensi untuk bisa profit lagi. Kemudian di area di jam-jam news jam 20.30 kita sempat monitor tadi malam. Kemudian ketika sudah mulai panjang, kita sudah sampaikan ketika sudah terbentuk panjang, maka dilihat level pentingnya sebelah kiri yang saya garis ini masih belum hilang. Ketika dia breakout berada di bawahnya level pentingnya, maka kita bisa entry sell karena masih berpeluang untuk lanjut turun. Garis biru ini menunjukkan area di mana kita bisa entrykan sell ketika ditutup atau candle panjang ini ditutup sekitaran ini. Karena di tadi malam ini pergerakan ini masih bergerak, masih belum selesai. Kemudian kita sampaikan seller masih akan kuat, tetapi dilihat ada level penting yang ada di sana. Ketika berada di area penting, persis berada di area penting, maka kita tunggu hingga ada candle selanjutnya yang membantu memberikan penguatan. Sebaliknya ketika dia breakout dan tidak mendekati atau tidak menyentuh level psikologi berikutnya, masih berpeluang akan lanjut hingga di level selanjutnya. Di level selanjutnya kita berikan highlight warna biru ini ya, perlu kehati-hatian meskipun seller itu kuat, ketika mendekati level psikologinya maka harus kita tunggu apakah dia kuat atau tidak ya. Sebesar apapun, sekuat apapun, market selalu ada batasan, selalu ada benturan di area level-level pentingnya. Ini yang bisa kita review dulu. Untuk selanjutnya kita mencoba untuk membaca pergerakan hari ini untuk menentukan juga di mana entry point-nya. Yang pertama dilihat dari arah kecenderungan. Kalau kita lihat struktur terbentuk yang satu hari kemarin didominasi oleh seller, ya seller cukup dominan di sana. Kalau kita lihat di time frame yang besar, seller punya momentum yang besar dan berpeluang untuk lanjut turun. Namun demikian, mengingat ini berada di
level penting, mengingat ini berada di area yang cukup penting, maka cukup perhatian bagi kita, hati-hati di area level pentingnya karena ini berpeluang masih akan memantul kembali, berpeluang untuk reversal, sehingga perlu kehati-hatian yang ekstra meskipun sellernya kuat. Kita kembali saja ke time frame yang lebih kecil. Kita melihat peluang di sana. Perhatikan bukaan dibuka dengan bullish yang dominan, artinya akan ada tekanan kembali seller. Maka saya berikan area penting dulu untuk kita entry di bawah. Ini adalah area yang bisa kita coba untuk di entry-kan nanti. Kita manfaatkan untuk sell-nya di area 1769,91. Ini untuk area yang di bawah, memanfaatkan tekanan dari seller. Kemudian targetnya nanti di level di bawahnya lagi, ya targetnya di level berikutnya. Meskipun tidak tersentuh, kalau sudah profit ya jangan disia-siakan, jangan tolak rezeki yang sudah ada. Namun demikian juga bukan berarti terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil juga tidak ada terlalu tidak ada manfaat yang lebih kita dapatkan. Intinya dalam satu pergerakan sudah kita rencanakan berapa target kita. Ya, kalaupun tidak tersentuh maka sedikit banyak mendekati bisa kita ambil duluan. Kemudian di level bawahnya kita bisa berikan, kita bisa antisipasi dan kita bisa entry-kan untuk memanfaatkan koreksinya di 1766,39. Ini untuk koreksinya, sehingga kalau tersentuh yang kita harapkan, yang kita targetkan adalah koreksi naiknya. Tidak perlu menunggu terlalu jauh karena memang koreksi ini hanya sifat sementara ya, di dalam tekanan yang kuat. Yang kita manfaatkan adalah koreksinya, begitu tersentuh kemudian naik kita segera exit di sana. Kemudian di pergerakan yang ada saat ini mengarah ke atas ya, karena kita melihat runningnya di candle sebelumnya dan runningnya bergerak ke atas, karena itu kita manfaatkan untuk posisi-posisi sesuai dengan arah terdekatnya. Kita bisa manfaatkan di sana untuk entry buy di 1774. Kita ukur dulu jaraknya. Oke. Kita bisa manfaatkan dulu untuk buy stopnya di 1774,04 ya, ini untuk manfaatkan stopnya di atas. Kemudian targetnya di level selanjutnya kita bisa entry-kan di sini. Satu, untuk memanfaatkan koreksi di area pentingnya. Yang kedua, untuk antisipasi ketika nanti marketnya bergerak dan tentu nanti ada pembalikan. Kita manfaatkan di area koreksi 1776,40 ya, 1776,40. Di area selanjutnya ketika nanti breakout ya, ketika dia breakout kita lihat apakah ada benturan kuat di sana. Ada benturan yang cukup kuat sehingga kita cukup hati-hati, harus hati-hati juga. Atau kita lihat jaraknya apakah terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, nah ini terlalu jauh ternyata. Jadi kita bisa manfaatkan untuk stop dulu ya. Selanjutnya kita manfaatkan untuk stopnya dulu. Ini kita manfaatkan untuk lanjutnya dulu. Buy stopnya di area 1775
Kita manfaatkan dulu untuk area naiknya dulu, kemudian di level pentingnya baru kita ambil limitnya ya. Oke. Di level tingginya kita bisa manfaatkan koreksi untuk selnya di 1778,33 ya. Ini untuk manfaatkan koreksi, untuk manfaatkan pantulannya di level pentingnya. Sambil nanti melihat perkembangan ketika dia breakout kuat, dimanapun dia breakoutnya, kita tunggu, kita lihat apakah dari area itu nanti ada petunjuk lain ya. Ketika ada petunjuk lain, misalnya marketnya bergerak turun dan menembus level penting di 1766,39 ini, artinya dia breakout, maka fokus kita kembali ke sell hingga di level selanjutnya, sehingga bertahap pergerakan demi pergerakan kita bisa manfaatkan untuk entry pointnya dengan tingkat probabilitas yang tinggi. Ini yang bisa kita berikan ya, meskipun nanti marketnya melawan dengan kuat di atas, jangan lupa ada area retracement yang kita nanti bisa lihat. Nah, di area retracement ini kita bisa perhatikan ketika dia breakout di sana, maka fokus kembali ke buy. Fokus kembali ke buy di sana. Karena ini masih belum terjadi, kita bisa gunakan buy stop di atasnya 1780,31 ya. Atau kita bisa melihat nanti kondisi perkembangan terakhirnya kuatnya sejauh mana. Kita bisa ambil peluang-peluang yang terkini sesuai dengan dinamika marketnya dan dilihat ada levelnya seperti apa, petunjuknya apa yang bisa kita ambil, trigger yang bisa kita ambil seperti apa untuk entry point kita. Jangan lupa untuk selalu memanfaatkan dan mengatur keuangan ketahanan kita dengan sehat. Jangan lupa untuk membatasi kerugian yang nanti bisa terjadi sewaktu-waktu. Ambil take profit dan batasi kerugian sesuai karakter kita, sesuai dengan gaya trading kita. Jangan hanya ikut-ikutan orang, karena tingkat psikologi, tingkat kecemasan tiap trader berbeda. Ada yang ikhlas dengan kerugian yang besar, ada yang hanya cukup ruginya kecil. Ya tentu masing-masing trader nanti punya batasan, punya ukuran masing-masing. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit yang bisa kita probabilitaskan, yang bisa kita simulasikan. Selanjutnya nanti kita evaluasi, kita akan review ketika nanti ada kelas malam hari. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.